Petri sedang ada di kawasan Buduran Sidoarjo dan kali ini Petri menemukan sebuah hunian yang beda daripada perumahan lain. Kali ini Petri menemukan hunian yang harganya itu terjangkau, tapi juga arsiteknya itu keren banget. Langsung aja kita lihat reviewnya, tapi kamu jangan skip ya, karena kamu akan rugi banget kalau nggak lihat dari awal sampai akhir. Sebuah hunian itu nggak cuma cari tentang rumahnya guys, tapi juga tentang lingkungannya. Seperti yang ini, lingkungannya teman-teman, ini sudah jadi semua, bahkan taman-taman di pinggirnya ini sudah digarap duluan ya, supaya feel-nya sudah dapat. Nah kali ini Petri mau nunjukin rumah contohnya, tapi sebelum itu, Petri mau liatin dulu gimana suasana lingkungannya. Nah di sini kita lagi progress teman-teman, maksud Petri lagi progress, rumah-rumahnya sedang dibangun. Yang ini adalah klaster kedua atau kita sebutnya klaster Ebony ya teman-teman. Tapi sayangnya sudah sold, tenang aja. Kalau teman-teman tidak mau ketinggalan, masih ada di klaster yang ketiga. Nanti kita sebutnya adalah klaster Cedan. Nah, kali ini kita akan lihat yang di klaster Ebony dulu yang sedang progress. Yang di sebelah Petri ini sudah sold semua. Sudah sold semua dan lagi proses pembangunan. Untuk proses pembangunannya kita semua pakai bata ringan ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, bata ringan juga sama bagusnya dengan bata merah teman-teman. Yuk kita lihat ke rumah contohnya di sebelah sini. Untuk rumah contohnya ini tipenya merupakan land areanya di 102 meter persegi dan buildingnya atau luas bangunannya sekitar 40 meter persegi. Satu lantai, tapi yang menarik di sini adalah kita menggunakan arsitek yang bagus teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari fasadnya, teman-teman bisa lihat ini model-model Mediterranean ya teman-teman. Jadi ini modern tapi juga estetik. Nah, jadi teman-teman kalau cari hunian tuh nggak cuma sekedar nyaman, tapi juga estetiknya dapat. Kita lihat mulai dari sini, taman depannya juga luas, meskipun dapat satu carport, tapi sebagian juga dibuat taman. Ini adalah area untuk tempat sampahnya, dan ini semua temboknya kita sudah menggunakan tekstur di kamprot ya. Jadi kamprot itu lebih ada teksturnya, juga lebih terkesan mewahnya, kayak gitu. Namanya di sebelah sini, dan ini semuanya flat rata ke atas gini, jadi mirip-mirip rumah-rumah seperti di Timur Tengah ya. Keren abis. Di sebelah sini juga kita masih pakai kamprot, jadi lebih kelihatan bagus. Nah untuk yang ini kita pakai model yang tekstur yang seperti kayu ini supaya lebih kelihatan bagus maksimal. Yuk, apalagi kita masuk ke dalam ya. Nah, sekarang aku sudah ada di dalam rumahnya nih. Nah, yang pertama kalian bisa lihat nih, ini adalah daerah ruang tamunya, atau juga jadi gabung jadi satu jadi ruang keluarga ya. Ini ruang tamunya seperti ini, dibuat los seperti ini, dan tempat meja makannya di sebelah sini. Jadi memang ini jadikan satu ruang tamu, ruang makan juga jadi satu. Tapi yang menarik adalah nanti kita akan lihat dapurnya di belakang. Nah, yang pertama aku ingin lihatkan kalian, untuk rumah contoh ini sudah dipasang interior yang seperti ini ya. Jadi sudah ada banyak interiornya di sini, sudah ada wardrobe-nya, pajang di sini, sudah full furnish. Dan yang menarik adalah memang dibuat los ini jadi terkesannya lebih luas ya guys. By the way, ini untuk ukuran luas tanahnya sebenarnya 90, tapi di rumah contoh sekitar 104 meter persegi. Yuk kita lihat ke kamar pertamanya dulu. Nah ini adalah kamar anaknya atau kamar pertama, terserah sih, kamu bisa menggunakan jadi kamar utamamu atau kamar anak. Ini sudah ada interiornya juga, jadi kalau kalian ingin mengisi rumah ini kira-kira seperti ini. Jadi ini dipasang interior untuk lemarinya, jadi menghemat space kan, tidurnya di bawah, lemarinya di atas seperti ini. Lalu juga ini masih ada jendela yang kecil seperti ini, tapi ini menarik banget, bisa dibuka atau dikasih hiasan seperti ini ya. Dan juga ini ada meja belajarnya seperti ini. Nah untuk kebetulan ini rumah contoh, kita menggunakan kaca seperti ini supaya terkesan luas. Tapi aslinya nanti kalau teman-teman beli unit ini nanti akan terima tembok, jadi cuma ada pintu yang seperti ini aja. Dan pintunya ini juga sudah
matching dengan interiornya. Ini kita pakai yang motif kayu cerah seperti ini. Lanjut kita masuk ke dalam area kamar mandinya. Nah, area kamar mandinya tuh udah cakep banget teman-teman. Kita pakai brand yang bagus juga, American Standard. Cuman untuk di rumah contoh kita tambahin untuk kaca untuk pemisah antara area basah dan area kering gitu. Lanjut kita akan lihat kamar yang di area view belakang ya. Ini adalah kamar area view belakang. Bisa seperti ini, kalian kasih queen size bed, dan ini ada wardrobe-nya seperti ini. Kalian bisa cari, mungkin kalau kalian tidak suka seperti ini, kalian bisa cari di IKEA ya. Model-model lain seperti ini, tipe slice. Kalau bisa jangan buka yang seperti ini, tapi yang tipe slice saja supaya lebih hemat space. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini adalah area belakang yang aku suka karena kita dapatnya tuh pintu yang bukan pintu seperti pintu tempat tidur tadi. Kita pakai pintu yang kaca seperti ini, jadi lebih kelihatan space-nya lebih lega. Dan di sini adalah area dapurnya. Nanti teman-teman untuk standar ini kita akan dapat yang kosongan, tapi teman-teman bisa pasang interior yang seperti ini. Nggak mahal teman-teman, tenang aja. Paling untuk masang interior segini paling sekitar biasanya bisa 10-15 jutaan dengan alat-alat kompornya, tergantung brand juga. Nah, ini untuk mesin cuci teman-teman bisa tempatkan di sini. Dan ini karena ukuran 90, sebenarnya kita masih ada sisa space tanah itu sekitar 3-4 meteran di belakang ya. Karena ini tipe rumah contoh, ini panjangnya 17, jadi masih ada sisa space besar. Tapi untuk yang kita unit jual nanti panjangnya, karena panjang 15, paling sekitar ada tambahan panjang space sekitar 3 meteran kayak gitu. Nah, yuk kita kembali ke depan ya. Di Woodville ini hanya ada 2 tipe teman-teman, tipe 1 lantai dan tipe 2 lantai. Itu harganya kita mulai dari 569 juta harga KPR. Kalau teman-teman rencana untuk beli cash kontan bisa dapat potongan ya. Nanti langsung aja kalau teman-teman mau tanya hubungi Petri, nomornya Petri sudah kasih di kolom deskripsi atau di atas ini. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa bantu Petri supaya channelnya Petri ini boleh berkembang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channelnya Petri ini boleh berkembang. Aku Petri, pamit undur diri. Bye-bye.